Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Pada indikator ini, kita memasuki tahapan terakhir atau materi terakhir dalam teks berita. Maka dari itu, anak-anak silahkan memperhatikan dan juga menyiapkan catatannya. Karena nanti Ibu akan ngecek catatan anak-anak satu persatu. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada langkah-langkah menulis teks berita. Jadi kan kemarin anak-anak sudah belajar terkait konsep dasar teks berita itu apa, kemudian cara meringkas teks berita itu seperti apa, kemudian anak-anak sudah mengetahui struktur teks berita itu seperti apa, terus kemudian anak-anak juga sudah mengetahui kaidah kebahasaan teks berita. Maka, kali ini anak-anak sudah bisa menulis teks berita. Langkahnya mudah sekali anak-anak. Jadi yang pertama itu kita dapat menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Jadi, pertama-tama kita harus tahu dulu peristiwa apa yang bisa kita jadikan berita. Seperti yang Ibu bilang kemarin-kemarin bahwa berita itu, sifatnya harus banyak ya, ciri-cirinya harus misalnya aktual, terus kemudian up to date, kemudian penting atau urgent. Nah, itu bisa dijadikan teks berita. Anak-anak bisa lihat lagi ciri-ciri teks berita ya. Nah, ketika anak-anak sudah menemukan peristiwanya, lalu langkah yang kedua adalah mencari sumber data. Misal anak-anak sudah menemukan peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi itu PPKM. PPKM ini kan masih hangat diperbincangkan ya, dari Sabang sampai Merauke, itu sangat diperbincangkan dan itu termasuk topik yang penting. Jadi, berita terkait PPKM ini, bisa menjadi highlight dari suatu berita gitu ya, atau di TV-TV juga bisa menjadi highlight-nya. Nah, ketika sudah tahu topiknya, anak-anak kemudian mencari sumber datanya. Anak-anak bisa mencari dari wawancara, misalnya wawancara dengan narasumber yang terkait berita itu, kemudian observasi itu seperti penelitian lapangan, kemudian ada juga dokumentasi. Jadi kalau dokumentasi ini anak-anak bisa mencari, dokumen. Dokumen itu kan banyak ya jenisnya, ada dari dokumen yang tulis, ada juga dokumen berupa foto, seperti itu ya. Setelah menemukan topik, kemudian anak-anak mencari sumber data. Yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting. Jadi ketika ada suatu peristiwa, terus kemudian anak-anak sudah mencari sumber datanya, kemudian anak-anak mencari hal-hal yang penting. Nah, hal-hal penting itu apa saja? Hal-hal penting ini sama dengan unsur teks berita. Kemarin kita sudah belajar ya, unsur teks berita itu ada 5W plus 1H. Atau dalam bahasa Indonesia, namanya adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, peristiwa yang terkait adik simba ini dicatat, wajib dicatat, karena itu menjadi pokok beritanya. Yang keempat, mengembangkan catatan tersebut menjadi teks berita utuh. Nah, setelah anak-anak mencatat adik simba atau 5W+1H, anak-anak kembangkan lagi pokok-pokok tersebut menjadi teks berita yang utuh. Kalau
sekedar adik Simba terus kemudian disusun itu kan masih kayak kaku gitu ya. Makanya anak-anak perlu mengembangkan lagi agar menjadi paragraf yang padu dan juga paragrafnya itu luas. Selain itu, anak-anak juga wajib menuliskan unsur yang penting terlebih dahulu, terus kemudian lanjut ke unsur yang kurang penting. Jadi yang penting-penting itu kita taruh di bagian awal. Nah, unsur yang penting itu apa? Unsur yang penting itu terkait adik Simba atau 5W+1H. Jadi pada unsur adik Simba atau 5W+1H harus kita taruh di paragraf awal. Kita kembangkan adik Simba atau 5W+1H di paragraf awal. Kemudian anak-anak bisa menambahkan hal-hal yang kurang penting dari teks berita. Misalnya ada data ya, data terdampak misal, atau hal-hal lain yang jika dihilangkan itu tidak mempengaruhi pokok dari isi berita. Seperti itu ya. Jadi kalau hal-hal penting itu tuh terkait adik Simba, kalau hal-hal kurang penting itu jika dianalogikan apabila hal tersebut dihilangkan, maka tidak mempengaruhi pokok isi berita atau adik Simba dalam suatu teks berita. Kemudian yang kelima ada menyunting teks berita. Dan menyunting teks berita itu sangat penting. Kenapa? Karena teks berita yang kita tulis jika akan diunggah atau dipublikasikan itu perlu kita sunting terlebih dahulu karena kita harus melihat mana bagian yang kurang tepat, mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Seperti itu. Jadi menyunting itu seperti memperbaiki lagi. Ya, sampai sini langkah-langkah memulai anak-anak pasti sudah paham ya. Lanjut, kita belajar tentang menyunting. Menyunting teks berita ini, yang pertama kita harus lihat dari kebenaran isi berita. Atau bisa disebut dengan keakuratan fakta. Teks berita itu kan sifatnya faktual. Faktual itu kan sesuai dengan fakta. Tidak boleh kita memberitakan hal-hal yang imajiner atau yang fiktif. Imajiner itu hal-hal yang muncul dari hasil imajinasi ya. Belum terbukti kebenarannya, masih menjadi hal-hal yang diimajinasikan, belum terrealisasikan, maka itu tidak bisa menjadi teks berita. Teks berita yang dibolehkan adalah yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Fakta yang ada di lapangan itu apa, nah kita beritakan apa adanya. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurang-kurangi juga. Sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi kita lihat anak-anak, pada teks berita itu tuh apakah sudah sesuai dengan fakta atau belum. Jika berita tersebut tidak sesuai dengan fakta, maka dapat kita perbaiki lagi. Kemudian disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Terkait poin kedua ini, anak-anak bisa melihat dari kelengkapan unsur adik Simba atau 5W+1H. Jadi, ketika ada salah satu unsur dari adik Simba ini tidak ada dalam suatu teks berita, maka teks berita tersebut menjadi kurang baik atau kurang tepat. Maka, anak-anak dapat menyunting atau memperbaiki berita tersebut agar menjadi berita yang lengkap. Sehingga unsur adik Simbanya ini sudah ada semua dan sudah lengkap. Seperti itu. Jadi harus ada unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana itu harus ada. Harus lengkap, selengkap-lengkapnya harus ada. Kemudian yang ketiga, ada struktur penyusunan berita. Kemarin kita sudah belajar ya, struktur berita itu ada lead, kemudian ada tubuh,
kemudian ada ekor. Nah, struktur berita ini tidak boleh tertukar. Misalnya pada bagian awal itu tubuh dulu, kemudian baru lead, lalu ekor, itu tidak boleh. Atau ekornya dulu, tubuh, baru lead, itu juga tidak boleh ya anak-anak. Struktur, yang namanya struktur itu harus sistematis atau harus urut. Jadi pertama-tama kita harus mencantumkan atau harus ada lead dulu, tubuh kemudian ekor. Jadi pada suatu teks berita apabila ditemukan pada berita tersebut itu menjelaskan tubuhnya dulu atau ekornya dulu, maka teks berita tersebut harus disunting atau diperbaiki agar strukturnya sesuai dengan struktur teks berita. Seperti anak-anak ketahui, lead itu terdapat bagian yang penting. Bagian yang penting dari teks berita itu ada adik Simba, kemudian yang tubuh dan ekor ini menjadi bagian eh, yang dapat dihilangkan, tapi bisa menjadi penunjang juga. Pada struktur teks berita ini yang paling penting adalah lead. Maka tidak boleh tertukar, harus lead dulu, tubuh dan ekor. Yang keempat ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa itu harus dilihat dari keefektifan kalimat, apakah kalimat itu sudah efektif ataukah ada kalimat yang mubazir. Kalimat mubazir itu terlalu banyak, kata yang mubazir seperti sangat banyak sekali ditemukan, seperti itu. Lah itu kurang, karena sudah menggunakan kata sangat banyak sekali ditemukan, itu tidak efektif. Kita harus efektifkan lagi kalimat tersebut. Kemudian kebakuan kata. Kebakuan kata ini kita bisa lihat ya, bisa lihatnya dari di KBBI juga bisa. Jadi, apakah kata tersebut sudah baku atau belum? Anak-anak sudah tahu ya kata baku dan tidak. Selanjutnya ada ketepatan ejaan dan tanda baca. Tanda baca yang dimaksud itu seperti koma, titik, tanda tanya, tanda seru, petik 2, seperti itu. Oke, itu tentang menyunting teks berita. Sepertinya sudah. Untuk nah ini contohnya ya. Contohnya itu ini ada teks berita dengan judul sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Anak-anak bisa membaca berita ini dulu ya. Bisa di-pause dulu video ini, kemudian dibaca. Membacanya tidak lama, ini paling 2 menit selesai. Tapi sebenarnya juga bisa. Oke, silahkan di-pause, kemudian dibaca. Jika sudah dibaca, sekarang kita analisis penyuntingannya. Kan tadi Ibu sudah bilang ya, ketika ada tulisan berita, kita harus menyunting terlebih dahulu agar beritanya itu benar-benar layak untuk diberitakan dan dibaca oleh pembaca atau pendengar yang mendengar berita. Nah, kita lihat dulu aspek-aspeknya. Ini dari aspek penyuntingan berita tadi ya, anak-anak ini seperti ini, yang 4 ini. Kita lihat, nih ada 4. Kita lihat dari kebenaran isi berita. Dari teks berita ini, kebenarannya itu seperti apa? Faktanya itu seperti apa? Kita lihat ya. Dalam teks berita tersebut, tidak menunjukkan fakta-fakta terkait berita, sehingga kebenarannya perlu dipertanyakan. Ya, jadi di teks ini,
tidak tercantum fakta yang ditemukan dalam teks ya. Jadi kita tidak tahu apakah teks ini itu, apakah berita ini itu, apakah peristiwa ini itu benar-benar terjadi. Kita tidak tahu, karena faktanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, kelengkapan isi berita. Dalam berita tersebut terdapat bagian yang hilang. Di dalamnya tidak jelas dijelaskan waktu terjadinya kebakaran. Dengan demikian, pertanyaan kapan tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Seperti yang Ibu bilang tadi ya, kelengkapan isi berita itu tergantung pada unsur adik simbah atau 5W plus 1H. Jadi, apabila ada salah satu unsur yang tidak ada dalam berita tersebut, maka teks berita tersebut harus diperbaiki sehingga unsur-unsurnya itu sudah lengkap. Nah, dalam teks berita ini itu tidak ada unsur kapan. Jadi di dalam berita ini itu tidak ada unsur kapan terjadinya peristiwa itu tidak ada. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi harus diperbaiki. Yang kemudian yang ketiga ada struktur berita. Pada bagian struktur tidak menjelaskan dari bagian terpenting ke bagian yang tidak penting. Pada paragraf awal seharusnya sudah memuat informasi adik simbah. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bagian awal itu kita memulai dengan lead ya. Lead itu isinya tentang adik simbah. Tapi pada teks ini, pada bagian awal itu tidak memuat unsur adik simbah. Jadi perlu diperbaiki lagi. Ingat-ingat ya anak-anak, ketika kita menulis teks berita, pada bagian awal kita harus menulis unsur-unsur adik simbah sebagai lead. Kemudian baru kita ikuti tubuh berita, baru ekor. Seperti itu. Dan yang keempat, ada penggunaan bahasa. Nah, kesalahannya itu terdapat pada ejaan yang tidak tepat. Kata-kata yang dimaksud adalah Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Kedua pasangan kata tersebut harusnya ditulis Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Huruf awal dari setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Jadi, pada teks berita ini kan pada paragraf awal, kalimat awal ini kan itu ya. Berbunyi, 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi mepet. Nah, di sini harus ditulis kedua pasangan kata tersebut itu harusnya ditulisnya Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Kurang kata dan. Terus kemudian yang kedua itu judul berita tersebut tidak efektif. Ini bisa dilihat ya anak-anak. Judul beritanya tuh panjang banget. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. Ini kan judulnya panjang sekali ya. Nah, itu tidak efektif dan juga tidak menarik. Kita dapat mengefektifkan judul tersebut menjadi 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Cukup. Lebih simpel dan juga lebih tepat sasaran. Oke, sampai di sini. Kalau anak-anak ada pertanyaan, boleh ditanyakan Japri dengan Ibu, dan juga melalui grup WhatsApp, maupun dengan memanfaatkan Google Classroom. Untuk menguji apakah anak-anak sudah benar-benar paham, maka Ibu berikan tugas. Ini tugas 3, teks berita, menyampaikan teks berita. 1. Tugasnya, carilah berita dari berbagai sumber. Sumbernya itu anak-anak bisa mencari dari majalah, TV, koran, maupun internet atau media-media berita lainnya. Mungkin dari Line Today juga boleh.
Buat anak-anak yang suka menggunakan Line itu juga boleh, silakan cari di Line Today. Nah, cari berita yang sedang terjadi maksimal dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Maksudnya itu anak-anak cari berita yang update atau yang terkini. Maksimalnya itu berlangsungnya 2 bulan terakhir ini. Jadi misalnya anak-anak mencari berita pada tahun 2004 ketika tsunami Aceh mungkin itu tidak boleh ya, karena tugasnya harus tugas yang terkini dan maksimal, beritanya itu tuh terjadi 2 bulan akhir ini. Kemudian anak-anak tulis berita tersebut dalam buku tulis dan sertakan sumbernya. Jadi misalnya anak-anak itu sumbernya dari majalah, ya tulis majalah apa, dari koran tulis, misalnya koran Suara Merdeka edisi ini, volume ini, tulis. Misalnya dari internet, tulis. Dari website misalnya Kompas, kompas.com, tulis. Dari TV juga silakan ditulis, misalnya dari TV One. Terus acara beritanya apa. Oh ini anak-anak juga, kalau mau bersumber dari radio juga boleh ya. Dari radio juga boleh, pokoknya dari media apa saja yang anak-anak pengen, silahkan, bebas. Yang penting, beritanya itu terkini. Jelas ya, cuma menulis saja. Yang kedua, carilah penyuntingan yang tepat untuk teks berita tersebut. Jadi, ketika anak-anak sudah menulis, sudah membaca, sudah memahami, anak-anak pasti akan menemukan kesalahan yang dapat diperbaiki. Maka anak-anak dapat menyunting teks berita yang anak-anak temukan. Cara menyuntingnya bagaimana? Nah, cara menyuntingnya agar mudah, silakan anak-anak membuat tabel seperti yang ada dalam salinnya Ibu. Bikin tabel seperti ini. Kemudian silakan isi kebenaran isi beritanya itu gimana, kelengkapan isi beritanya gimana, strukturnya gimana, terus penggunaan bahasanya juga gimana. Silakan kerjakan seperti ini, contohnya seperti ini. Jadi kurang lebih nanti jawabannya seperti ini ya, tergantung berita yang anak-anak temukan masing-masing. Jadi nanti satu siswa dengan siswa lainnya itu tidak akan sama ya beritanya ya. Ibu beradatnya tidak sama. Kalau misalnya ada yang sama, itu berarti bisa dipertanyakan. Oke, sampai sini. Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan. Walaupun cuma suaranya saja, nggak apa-apa ya anak-anak. Sampai sini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena di channel ini nanti Ibu akan sering mengunggah materi-materi terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah ini anak-anak silakan cek Google Classroom, silakan melakukan presensi, mengunduh materi yang Ibu share atau Ibu unggah di Google Classroom, kemudian mengerjakan tugas. Kerjakan tugas secepat mungkin, setepat waktu mungkin, agar nilai anak-anak juga bagus. Terima kasih ya anak-anak. Sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.